Ehwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran malam Jumat yang lalu, yaitu tentang bagaimana kita mampu ma'rifah kepada Allah, mampu mengenal Allah, yang kata kuncinya sebenarnya kembali kepada pengenalan pada diri kita sendiri. Ada dua metode yang harus dilakukan atau dua metode yang bisa kita lakukan, yaitu bagaimana kita mampu ya menguatkan, melatih terus-menerus ya supaya kita mampu menggunakan akal dengan efektif atau bahasa yang hari Jumat kemarin adalah dalil akli, dalil akli. Kemudian kita mampu juga dalam hal ini memfungsikan hati kita untuk sensitif ya mengikuti apa-apa yang turun dari Al-Qur'an. Ya, ngerti atau belum mengerti tapi terasa bagi kita bahwa kita menerima dengan lapang hati tentang Al-Qur'an ini atau kita sebut kemarin adalah dalil nakli ya, dalil nakli. Oke, baik. Sekarang untuk masalah dalil akli saja malam ini, yaitu dalil akal nih. Nah, akal ini harus dilatih untuk mampu berpikir yang pertama logis. Logis artinya berpikir yang waras atau berpikir yang bisa dipahami oleh siapapun. Contoh, baru-baru ini ada kejadian, ya, Ustadz Abdul Somad ke Singapura, kemudian ditolak. Ya. Seorang ustadz ditolak masuk negeri yang katanya adalah negeri modern seperti itu ya. Sebaliknya, beberapa koruptor Indonesia itu tenang hidup di sana, gitu. Bahkan dilindungi. Coba, ini namanya tidak berpikir logis, tidak berpikir waras. Ya. Orang jahat dilindungi, orang baik ditolak, seperti itu. Nah, ini contoh berpikiran logis. Jadi orang awam pun bisa tahu. Orang bodoh sekalipun bisa tahu. Nah, kita harus melatih diri kita kepada hal-hal yang seperti ini. Artinya hal-hal yang berkaitan sama ini. Contoh misalnya ini. Ini logis saja berpikir. Kalau kita ngantuk, ya kita tidur. Bukan kita nahan ngantuk dengan ngopi. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya pusing, ya kita istirahat. Ya. Kalau kita tidak berkesempatan, ada kesibukan segala macam, maka kita harus selesaikan. Pendek kata, hal-hal yang logis ini kita latih. Inilah sebenarnya pemikiran-pemikiran sederhana kepada kita. Saya pernah menulis misalnya begini contoh. Seorang pemimpin itu dikatakan di Al-Qur'an itu kalau dia beriman, kalau dia muslim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Pemimpin itu adalah pemimpin rumah tangga misalnya adalah seorang laki-laki yang mampu menjadi imam. Yaitu. Jadi pemimpin rumah tangga adalah seorang laki-laki yang mampu memberi contoh dan membimbing kepada istrinya. Nah, sekarang kita perkuat lagi, kita naikkan lagi. Kalau begitu, pemimpin kabupaten kota juga adalah mampu menjadi imam bagi warga kabupaten kota. Begitu seterusnya sampai kepada gubernur dan presiden. Nah, kita ini banyak nggak logis sekarang. Misal contoh, sekarang di Indonesia Raya ini misalnya, kalau dari isu-isu calon presiden, siapa calon presiden? Sudah jelas lah ya akhirnya. Ini kita ini banyak orang Islam nggak berpikir logis, berpikirnya cuma masalah menang kalah atau kita dapat apa atau kita dapat ini. Katanya kan politik adalah kamu dapat apa, aku dapat apa. Tapi bukan itu, meninggalkan mau politik, mau ekonomi, mau katakanlah militer, sosial, ya kesehatan, kehidupan keluarga, pendidikan, semua itu adalah kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita ini adalah milahnya atau manhajnya adalah Islam, way of life kita adalah Islam. Jadi berpikir logis di sini intinya begini, ya kalau mau jadi wali kota ya kita lihat contoh calon-calon wali kota Palembang itu beredar. Saya sih senyum aja melihat seperti itu. Karena mereka rata-rata adalah orang yang jauh dari masjid. Rata-rata orang yang tidak jadi imam. Jadi mudah sih sebenarnya kalau kita memang kita kan lucu menginginkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang takut kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin kalau dia tidak akrab, tidak dekat dengan rumahnya Allah, kemudian dia akan bisa memimpin dengan adil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini logika-logika berpikir seperti ini juga harus dipupuk terus. Kemudian saya latih terus malam ini ya.
contoh berpikir logis yang lainnya lagi. Misalnya begini, ya, sholat itu adalah amal perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Jadi saya misalnya kalau sebelum sholat tadi, misalnya saya jadi imam, itu saya nengok dulu ke belakang, lurus dan rapatkan shaf. Itu bukan bagian dari sholat. Jadi intinya jangan diributkan, jangan mesti misalnya orang harus membacakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ya, itu bahasa Arab kira gitu. Mau bahasa Indonesia bahasa apa tapi maknanya sama kira-kira begitu. Karena itu bukan bagian dari sholat. Ya biasa aja bisa kira-kira. Kemudian misalnya sebelum sholat tadi saya baca usolli fardhu isya'i imam lillahi ta'ala. Saya baca begitu. Nah, itu kalau orang berpikir yang sedikit-sedikit saklek udah ngomong itu langsung bid'ah. Itu bukan bagian dari sholat, itu bagian belum sholat. Sholat kan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam seperti itu. Nah sebaliknya, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengajak jamaah untuk berzikir sama-sama. Gitu. Itu udah di luar sholat, gitu kan, seperti itu. Ya kan bisa saja habis sholat assalamualaikum assalamualaikum terus saya mengajak jamaah untuk makan. Ya boleh aja. Ngajak jamaah untuk salam-salaman, ya boleh aja, nggak apa-apa kan bukan bagian dari sholat lagi gitu. Jadi banyak orang yang nggak berpikir logis termasuk sahabat-sahabat kita misalnya yang dari kelompok yang namanya Wahabi atau Salafi whatever lah namanya seperti itu banyak nggak berpikir logis sehingga akhirnya yang terjadi Islam sendiri menjadi begitu sempit. Islam menjadi sesuatu yang bukan jawaban, Islam adalah problem. Na'udzubillah. Kalau seperti orang makin jauh kepada Islam. Jadi sekali lagi, kalau kita berpikir logis, insya Allah kita akan makrifah kepada Allah, makrifah kepada diri kita, makrifah kepada Islam, dan makrifah kepada yang lainnya. Karena makrifah kepada Allah adalah sumber bagi yang lain-lainnya. Jadi banyak kita ini nggak berpikir logis. Contoh lain yang lain lagi misalnya. Nih, kita berpikir logis. Misalnya malam ini, saya tanya ini. Malam ini antum apa kerjaannya? Ya, apa kerjaan antum malam-malam seperti ini? Artinya di tengah seperti ini kan logis saja gitu. Subhanallah. Kalau saya misalnya berpikir saya logis ini. Ini kesempatan kita ngaji online seperti ini bisa dari rumah masing-masing, bisa dari kendaraan, bisa dari perjalanan dan segala macamnya bisa lakukan. Ini kesempatan loh. Perhatikan, kesempatan itu nggak murah, nggak mudah gitu. Ini Allah benar, tergerak enggak kita ini? Maka antum semangat yang hadir di sini, ajak teman-temannya, bukan masalah sama saya, tapi intinya adalah bahwa ini pengajian gitu. Ini pengajian, itu logis itu. Dan pengajiannya adalah bekal kita gitu kan. Subhanallah. Ya Rabbi Karim. Ya Rasulullah menjamin bahwa orang yang pengajian itu satu nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang yang ikut pengajian. Wa khasyiathumur rahmah. Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang ikut pengajian. Ya. Wahafat alaihimul malaika akan dijaga oleh malaikat. Malaikat adalah penjagaannya atas perintah Allah, artinya keselamatan, kehidupan yang baik. Kemudian wadzakarallahu fiman indah. Allah akan puji. Allah akan ingat-ingat orang-orang yang hadir dalam pengajian seperti ini. Subhanallah. Jadi sekalian rahimakumullah, inilah contoh-contoh berpikir logis. Contoh lagi berpikir logis yang berkaitan sama kehidupan kita. Saya sering ngomong ini, logisnya seorang anak itu memiliki handphone gitu, setelah mampu membedakan mana baik, mana buruk, dan setelah emosionalnya stabil. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa agama kita disebut sebagai akil balik. Jadi anak itu hanya baru boleh punya handphone ya, bukan buka handphone. Baru punya handphone itu setelah anak itu akil balik. Kenapa? Karena dia sudah bisa berpikir dengan jernih dan bisa ya tidak tergoyahkan sikapnya gitu. Nah, tapi ini kan anak-anak SD, ya segala macam bahkan masih TK sudah dikasih handphone. Ya Robbi Karim, karena orang tuanya nggak ini berpikir nggak logis itu. Ya Robbi Karim, Masya Allah. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah, mari silakan antum melanjutkan contoh-contoh berpikir logis. Jadi ulangi, dalil akli, dalil akal adalah bagaimana kita mampu berpikir logis. Yang kedua, bagaimana kita mampu berpikir sistematis, teratur. Contoh misalnya nih,
Al-Quran itu dimulai dalam susunannya Mushaf Utsmani dimulai dari Fatihah. Kemudian surat kedua adalah Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, ya, ke-25 Al-Furqan, ya, ke-40 itu adalah Ghafir, ke-60 adalah Mumtahana dan seterusnya. Ya. Pendek kata, ya, itu teratur urutan gitu ya. Sholat juga begitu, dimulai dengan takbiratul ikram, ya, seperti itu. Ya, kemudian ada bacaan Fatihah, ada ruku, sujud, duduk, tasyahud, salam. Itu sistematis, terus berurutan, nggak basing-basing. Nah, mari kita berpikir yang seperti itu, runut kira-kira ini. Ini kita suka nggak berpikir runut, Masya Allah. Ya. Contoh misalnya Al-Quran mengatakan hal tara min futur. Tumarji al-basara karotain yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Coba kamu lihat, adakah di antara ciptaan Allah ini nggak teratur? Semuanya teratur. Antum lihat, lihat saya nih sekarang. Ini saya ada tampilkan video ini kan. Ini bisa dilihat, coba diamati. Itu begitu teraturnya ya. Alis ditaruh di mana oleh Allah, hidung ditaruh di mana, mata ditaruh di mana, kuping ditaruh di mana. Dan itu disesuaikan. Dengan wajah saya yang lonjong seperti ini, Allah memberikan hidung yang seperti apa, mulut seperti apa, kuping seperti apa. Pas ini. Ini nggak pas untuk wajah antum misalnya seperti itu. Jadi intinya ini sistematis gitu ya. Subhanallah. Jadi semua kita harus melangkah dengan sistematis. Jadi itu yang kedua, berpikir sistematis. Yang pertama tadi berpikir logis. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Kritis ilustrasinya adalah berpikir seperti gini nih. Jangan ala kadarnya berpikir, tapi seperti misalnya orang mengeringkan baju. Itu kritis artinya. Orang mengeringkan baju itu diperas. Saya pernah tuh kalau dulu waktu masih tugas di daerah atau segala macam, aku lagi sama teman-teman seperti itu kalau nyuci baju bareng-bareng, kemudian kami peras, teman pegang di ujung sana, saya pegang di ujung sini, kami peras sampai sekenceng-kencengnya, sampai nggak netes lagi, itu namanya kritis. Sampai akhirnya dijemur sebentar, dianginkan, udah kering. Itu kritis namanya. Jadi artinya berpikir sampai semaksimal mungkin. Jangan mudah menyerah. Jangan baru mikir sedikit, aduh berat, udahlah nggak usah mikir lagi. Nggak begitu dong. Terus harus berpikir kritis. Ya terus sampai kepada jawaban yang memang nggak ada lagi pertanyaan berikutnya yang bisa terjawab. Jadi misalnya contoh, kita berpikir kritis misalnya, ya, apa yang antum inginkan dari misalnya yang rame-rame sekarang lah nih, yang antum inginkan dari seorang pemimpin pada level misalnya sebentar, Afan, ada yang nelpon. Anda jawab dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Ustaz, apa dia? Oke, baik, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ji? Sebentar, Ana izin lab sebentar aja. Tunggu ya. Biar nelpon. Jadi nggak bisa kalau dua kali begini. Oke, baik. Jadi yang ketiga tadi berpikir kritis, yaitu berpikir sampai semaksimal mungkin sehingga kita mampu ya sampai kepada simpulan yang tak terbantahkan. Jadi misalnya contoh begini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an dengan sangat gamblang ya, bahwasanya ya, alladzi ahsana khalaqah. Dan Allah adalah sebaik-baik yang menciptakan. Wa khalaqal insani min tin. Ya. Dan Allah menciptakan manusia yang awal dari tanah. Tsumma ja'alahu naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian keturunannya diciptakan dari air mani. Jadi ini kalau kita berpikir kritis tadi,
kita diciptakan sekarang ini, keturunan kita ini adalah berasal dari air mani, nutfah, ya, sperma dan ovum kita ini. Tapi ketika dirunut ke sana banget, terus akhirnya sampai kepada Nabi Adam. Nah kalau begitu Nabi Adam dari apa? Ternyata dari tanah. Terus kita berpikir kritis lagi. Ternyata setelah diselidiki, sperma dan ovum adalah sel. Sel itu terdiri dari kandungan yang namanya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, sulfur, ya, kalium, ya, klorida, ya, zinc, magnesium dan sebagainya. Itu semua adalah zat yang ada di tanah. Jadi ketika kita berpikir kritis, maka kita sampai bahwa kita memang betul diciptakan dari unsur tanah. Kemudian yang kedua, ya, kita nanti di unsur tanah kok ada siksa kubur? Kan di dalam tanah apa? Ya nggak sakit dong, ya sama seperti sekarang ini kita dari tanah. Tapi ketika kita dilempar batu bata yang berasal dari tanah juga benjol kita seperti itu. Jadi intinya kita mampu berpikir kritis. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullah. Jadi 3 hal itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita latih untuk berpikir logis, berpikir sistematis, berpikir kritis. 3 ini antum terapkan, insya Allah dalam kehidupan ini kita akan mampu ma'rifatullah, mampu mengenal Allah yang menjadi sumber dari mengenal hal-hal yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kalau ada respon, tanya jawab dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Ustaz Profesor Yono atas materinya. Tadi mengenai ini ya, kita cara berpikir ada pertama secara logis dengan akal logika kita, kedua sistematis dengan urutan, dan kritis ya, kita maksimal untuk menggunakan berpikir ya, mencari terus. Kita jangan malas untuk berpikir, tapi untuk berpikir sampai maksimal kita mendapatkan jawaban. Baik, sekarang kesempatan bagi ikhwah sekalian, ikhwah fillah sekalian, Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan. Mumpung ini ada kesempatan emas ya, bisa tanya jawab langsung dengan Profesor. Silakan. Diutamakan terkait dengan materi ini, tapi apabila ada pertanyaan di luar yang disampaikan Profesor malam ini, dipersilakan juga. Silakan. Mungkin ini yang mengancurkan tangan Pak Hamzah Ramadan ya. Silakan Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, soal berpikir kritis Ustaz, kan kalau di kajian-kajian ya, kalau di ceramah-ceramah gitu kan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu Ustaz. Nah, kalau ketemu ustadznya yang wawasannya luas terus bisa jawab terus enak kan gitu Ustaz. Nah, tapi kalau misalkan ketemunya lagi yang ustadznya udah misalkan nggak punya jawaban nih, terus kan ada tuh contoh kayak kasusnya siapa namanya, kaum Bani Israel itu Ustaz. Nah, jadi kita ngeri, jadi kita terlalu kritis nanti disamain sama kasusnya Bani Israel yang nanya terus sama Nabi Musa gitu Ustaz. Nah, ada nggak itu batasan-batasan untuk kita bersikap kritis dalam hal-hal yang sifatnya kayak kajian gitu, atau yang sesuatu yang menurut kita pantas untuk dikritisi gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Oke, baik, saya bacakan dalilnya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabadal kubra bil iman faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi Bani Israel itu bukan berpikir kritis, tapi dia itu, bahasa kita ini, bahasa orang Palembangnya adalah memang sengaja untuk satu ngetes. Itu Nabi banyak dibully oleh Bani Israel itu. Bahkan hanya dibully, tapi dibunuh juga banyak. Ya. Taqtuluna anbiya Allah, disebut di Al-Quran. Orang Bani Israel itu seperti itu. Kalau nggak memuaskan mereka, mereka bunuh tuh Nabi ini. Ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya Bani Israel itu bukannya kritis ya, tapi Bani Israel itu bahasa lainnya adalah memang satu, dia sebenarnya
kata kuncinya kafir, nggak percaya. Nggak nerima untuk itu. Jadi yang dimaksud berpikir kritis nanti walaupun ketemu ustadz yang nggak bisa jawab, karena berpikir kritis itu kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bertanya kepada orang atau ustadz atau siapapun lah, ternyata dia nggak bisa jawab, itu sebenarnya jawabannya ada di kita gitu kan. Jawaban ada di kita. Nanti kita akan kembali memikirkan, oh begini, oh begini, oh begini. Contoh nih, misalnya seperti ini nih, subhanallah. Subhanallah nih, misalnya nih, dalam perbedaan fikih ini ada disebutkan bahwa misalnya fikih mazhab Syafi'iyah dari Imam Syafi'i itu nyenggol istri itu batal wudhu. Batal wudhu, oke. Nah, kemudian dalam fikihnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu tidak batal wudhu mutlak. Yang satu tadi batal wudhu mutlak, ini tidak batal wudhu mutlak. Nah, dalam fikihnya Imam Malik adalah batal kalau dengan syahwat. Nah, seperti itu. Coba antum berpikir kritis itu. Antum pakai yang mana kira-kira? Antum pakai yang mana? Itu kan kembali kepada kita sebenarnya. Kalau nanya kepada orang, boleh nggak kita memilih salah satunya? Ya nggak jadi masalah kan gitu. Memang kita ini bukan ahli fikih yang kita ikut aja salah satu di antara yang ada itu. Nah, terus contoh berpikir kritis lagi. Antara sikap dan perbuatan tuh berbeda mesti. Sikap dan perbuatan tuh berbeda ranahnya. Saya kasih contoh ini. Antum, misalnya anak tanya Hamzah nih. Antum kalau subuh itu antum milih sikap antum baca kunut atau enggak? Coba anak tanya. Tergantung masjidnya nih, Ustaz. Hah? Tergantung masjidnya. Kalau masjidnya baca, ya baca. Antum, sikap antum, sikap bukan. Kalau sikap antum, antum milih yang tidak, oke. Nah, tadi ketika antum hadir misalnya, hadir di Masjid Agung gitu. Antum jadi makmum. Antum baca kunut enggak? Baca, Ustaz. Nah, itu bagus. Antum tepat, itu berpikir kritis. Karena antum kena hukum yang namanya hukum sebagai makmum. Makmum harus ikut imam. Ini yang terjadi pada Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi. Itu beliau nggak kunut. Tapi ketika beliau berada di kelompok Imam Syafi'i, beliau ikut kunut. Yang seperti itu. Sebaliknya Imam Syafi'i ketika kelompok di tempat Imam Abu Hanifah tidak kunut itu. Jadi sikap pilihan kita berbeda dengan amalannya pada waktu dengan kondisi tertentu. Jadi contoh begini, kunut itu sunnah, tetapi ikut imam itu wajib. Nah kalau imam rukuk terus antum ngomong aku nggak setuju sama imam, aku tetap berdiri aja deh gitu kan. Nah itu nggak berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu di situ sebenarnya jawabannya ada pada kita. Jadi kata kunci seperti itu. Nah, Bani Israel tadi memang sangat banyak itu. Disebutkan di Al-Qur'an ya. Contoh tentang kisah Al-Baqarah tentang sapi itu. Itu sampai dikatakan di ujungnya wa makadu yaf'alun. Mereka banyak tanya dan hampir saja mereka nggak mau melaksanakan. Padahal Nabi Musa sudah mengatakan di ayat sebelumnya itu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Oh, barulah nanya, sapinya umur berapa? Maka Nabi Musa menjawabnya, awanun baina dzalik, ya. La faridun wala bikrun. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Jadi bukan sapi kanak-kanak, bukan sapi pula yang sudah tua bangka, tapi yang sedang-sedang. Kemudian nanya lagi, malaunuha, warnanya apa? Ya, kemudian kata Nabi Musa ini dibimbing Allah ini kan, safraun. Ya. Yaitu warnanya kuning keemasan. Tasirun nadirin, yang menyenangkan kalau dipandang oleh orang-orang. Jadi kuning, kan ada kuning keemasan tapi tidak enak dipandang. Ini kuning keemasan enak dipandang. Nanya lagi, mahia inal baqarah tasyabah alaina. Coba rincikan lagi, kupingnya mak mano, kulitnya mak mano. Wah, luar biasa ini. Track record sapinya mak mano ya. Ya, sampai di Al-Qur'an dikatakan musallamatul asyata fiha. Mulus. Tidak ada cacat-cacat apapun. Wah, luar biasa ini. Nah, kemudian terakhir baru wa makadu yaf'alun.
Kata Allah, hampir saja mereka nggak melaksanakan karena mereka pada dasarnya menolak, bukannya taat. Jadi berpikir kritis tadi adalah inti berpikir taat. Jadi ketika antum misalnya nanya, pas ustadznya nggak tahu, orang yang antum tanya nggak tahu, itu bukan gitu aja nggak tahu, ini kalau gitu bukan gitu, tapi balik kepada kita. Oh, ternyata pertanyaan saya ini adalah sebenarnya kalau direnung-renung jawabannya setidaknya saya punya. Demikian. Baik, Ustadz, syukron. Hanjas cukup ya? Cukup. Iya. Jadi kalau ini profesornya, jadi kalau penjelasan profesor, jadi mungkin tergantung niat juga gitu ya. Jadi ketika kita bertanya itu niatnya bukan untuk menguji atau untuk atau mencari-cari kesalahan atau menjatuhkan. Tapi insya Allah kalau niat kita memang mencari kebenaran, insya Allah tadi kata Ustadz kan kritis lah, kita maksimal. Kalau memang mungkin ada sesuatu yang kita belum yakin, kita terus cari informasi ya. Mungkin sama Ustadz tertentu kita belum dapat jawabannya, mungkin bisa Ustadz-Ustadz yang lain atau dari referensi lain. Karena seperti tadi Ustadz sampaikan, berpikir kritis penting ya. Karena Allah kan telah memberi bekal kita akhlak ya, untuk digunakan semaksimal mungkin. Jadi contoh kan nabi-nabi kita atau mungkin orang-orang yang mendapat hidayah itu kenapa? Karena dia kan berpikir kritis maksimal. Contoh kan dulu misalnya Nabi Ibrahim itu kan yang pertama-tama mengira Tuhan kan. Dia mengkritisi, lihat kaumnya menyembah berhala, terus dia berpikir Tuhan itu di mana? Sana bulan bukan, terus matahari bukan. Akhirnya kan karena dia berpikir kritis maksimal, akhirnya mendapat jawaban kan Allah gitu ya. Demikian juga tadi yang Ustadz bilang, mungkin alhamdulillah kan zaman sekarang kita ilmu pengetahuan semakin berkembang kan, semakin maju. Jadi insya Allah kita bisa semakin mendapatkan tabir-tabir atau hikmah-hikmah yang dulu mungkin pada zaman dahulu belum kita ketahui. Dengan ilmu pengetahuan sekarang setelah kita ketahui ya. Contohnya tadi profesor bilang mengenai manusia diciptakan dari tanah kan. Mungkin dulu kita bayang kita dibentuk seperti kayak patung tanah liat gitu kan. Ternyata kalau setelah dengan ilmu pengetahuan tadi profesor bilang ya tanah itu bukan hanya artinya tanah liat seperti gitu kan, tapi bisa juga kandungannya gitu kan. Gitu. Mungkin itu ya. Silakan apabila ada yang bertanya lagi, silakan. Silakan monggo kita langsung aplikasikan berpikir kritis ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tapi tadi ya niat kita untuk mencari kebenaran. Insya Allah karena Islam itulah agama yang benar, insya Allah nanti kita akan menemukan jawaban itu di Islam. Jadi jangan khawatir. Dan mungkin apabila umat-umat lain ya, mungkin umat Nasrani atau umat yang lain, agama lain, jika dia berpikir kritis, pasti insya Allah nanti mereka akan mendapatkan jawabannya itu di Islam dan akan memeluk Islam. Baik, silakan apabila ada yang ditanya lagi, silakan. Mungkin Adi Irawan ada yang ingin tanyakan? Menyimak dulu malam ini. Oke. Karena baru join. Oh iya. Silakan ikhwan fillah sekalian. Kita masih ada waktu cukup, ada sekitar 10 menit lagi. Di luar tema malam ini juga silakan. Apabila ada yang ingin cerita masalah pribadi ataupun yang lain, silakan. Ini mumpung kita ada profesor ya, insya Allah ahli di bidang pendidikan, juga di bidang agama dan juga di bidang kesehatan nih, silakan. Izin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, mau tanya, cak mana sih sebaiknya sikap kita kalau ada seorang pimpinan tertinggi kita itu selalu akan menggiring kita ke arah keimanan mereka. Itu dibawa di dalam acara kantor, semua kita harus wajib ikut di acara dia gitu. Gimana sikap kita Ustadz? Kadang-kadang kita dongkol kayak itu, cuman itu di absen, kita harus mengikuti dari awal sampai akhir, nah kayak itu. Kadang-kadang apa ya? Tapi itu pimpinan tertinggi kayak itu kan. Dan kita nggak bisa apa-apa, bahkan
seluruh Indonesia disuruh ikut kayak itu. Nah, Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya baik, itu memang kita BNN atau banyak jabatan-jabatan di kepolisian, di jabatan apalagi itu banyak yang memimpinnya bukan Muslim. Kemudian ada juga yang Muslim tapi itu tadi, yang Muslim tapi ternyata Islamofobia, begitulah kira-kira. Nah, bagaimana kita ini? Jadi ada dua ini. Makanya memang para ulama, ya, Rasul aja lah, dari Rasul disebutkan bahwa mencari penghidupan itu dari 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dari wirausaha atau dari berbisnis, dan satunya adalah dari bekerja. Dan bekerja ini ada bermacam-macam, ada bekerja swasta, ada bekerja katakanlah pemerintahan. Nah, di pemerintahan terkait memang aturannya adalah terkait sama sumpah jabatan atau sumpah sebagai pegawai. Nah, sumpah sebagai pegawai salah satunya adalah KPI-nya atau Key Performance Index-nya adalah kalau dia pimpinan dia punya program. Kalau kita anak buah berarti kita ikut program itu. Mau nggak mau kalau ditinjau dari segi itu ya mutlak memang harus hadir. Kontak di apa ada listing daftar hadir dan segala macam ya oke memang seperti itu. Nah, lantas mungkin dengan pertanyaan ini mari kita lihat bagaimana kita mensikapi ini dengan berpikir, anggaplah berpikir kritis. Baik, saya sampaikan ini. Jadi intinya begini, kata kuncinya mudah kok tamsilnya. Permata atau emas, ya emas misalnya ada emas saja lah, nggak usah permata banget ya. Emas itu misalnya 100 gram dalam bentuk yang logam mulia itu ditaruh di etalase di bank syariah misalnya, itu kelihatan emas, keren. Nah, kemudian emas itu kita taruh misalnya di jalan raya, terlindas mobil, tetap emas enggak? Tetap emas. Atau emas itu kita pindahkan, kita taruh, kita cemplungkan ke lumpur, ya tetap emas. Dan emas itu dalam bahasa ilmiah, tolong camkan ini saya sampaikan, nama ilmiahnya aurum. Itu elektronnya stabil. Dia dalam kaidah aurum kalau nggak salah elektronnya itu oktet. Jadi ada 8 yang artinya dia tidak akan terjadi oksidasi. Bahasa mudahnya nggak terjadi korosi, maka emas tidak berkarat. Ya, maka emas tidak berkarat. Jadi artinya nggak akan, misalnya kalau besi kan beda nih. Besi ditaruh di lumpur lama-lama berkarat, kan kelihatan begitu. Tapi kalau emas taruh di lumpur tetap aja emas. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, sampai mungkin menjelang kita wafat kita naruh di situ sudah 70 tahun pun, ya atau 80 tahun pun masih tetap itu bentuknya seperti itulah, nggak terjadi karat. Jadi intinya kita semua misalnya yang jadi pegawai ya sabar karena itu dengan sumpah itu. Dan kita yakin aja gini ya, nggak selamanya kan mereka memimpin, pasti akan ada ya, kita doakan nih pemimpin tadi, kita salah sendiri memilih pemimpin kita ini banyaklah, lebih banyak pemimpin yang takut dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, tidak takut dengan Allah. Jadi intinya wajar aja kalau orang-orang seperti itu diangkat jadi pimpinan di mana-mana, karena bos besarnya yang kita pilih di Indonesia Raya, di Sumsel, di kota dan segala macam pendek kata yang kita pilih itu memang orang-orang yang tidak dekat dengan Islam, ya kesalahan kita. Nah, tapi intinya insya Allah dengan kualitas emas tadi mau diadap dimanapun kita nggak tergoyahkan. Bahkan kalau mungkin saran saya ketika hadir di tempat itu ya hadir aja, nanti mungkin kalau memang suruh ada pertanyaan tanya aja, yang mungkin malah justru pertanyaannya adalah dakwah misalnya gitu. Ya nggak logis ya, contoh misalnya kalau Nasrani itu kan ya di Al-Quran itu dikatakan begini, ada saya kalau nggak dilupakan Allah surat berapa ya, surat 39 atau surat berapa itu, cerita tentang bagaimana pendapat kamu seorang budak yang punya 2 tuan dengan punya 1 tuan, bagus mana gitu. Oh itu jawabannya semua orang logis. Ya, sama kalau di Nasrani innallaha tsalitsu tsalatsa, Tuhan itu ada 3. Nah, sementara Allah dalam Islam kita qul huwallahu ahad. Allah itu 1, Tuhan itu 1.
Jadi bagaimana Tuhan satu atau Tuhan tiga tuh lebih keren mana? Ya lebih keren satu lah. Kalau satu kan mutlak berarti. Kalau tiga tuh nanti satu minta pergi ke Cinde, satu minta pergi ke alang-alang lebar, satu minta pergi ke Mariana, kan beda. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada kesempatan diskusi seperti itu, tapi ya nggak usah kita ngajak diskusi. Ya apa boleh buat, Ibu ya, kita semua ini tadi, Ahwat, ini kita semua ini kalau masih pegawai begitulah keadaannya. Kalau masih pegawai memang begitu keadaannya. Dan nanti pelan-pelan kita harus merencanakan diri kita, yang bukan berarti kita nggak harus jadi pegawai. Boleh saja, tapi kita juga harus jadi pimpinan tertinggi. Makanya saya udah ngasih contoh ya. Saya jadi dosen itu langsung saya terus begitu ngotot akhirnya jadi profesor. Setelah jadi profesor itu relatif nggak ada yang ngatur saya kan. Saya mau hadir, misalnya contoh nih, saya selama di Unsri itu cuma 2 kali saya hadir upacara. Cuma 2 kali gitu. Pada waktu saya masih dosen junior. Tapi setelah saya jadi profesor segala macam itu saya pikir lebih baik saya ngajar daripada waktu saya habis untuk cuman tegak-tegak segala macam. Itu bahasa saya. Tapi saya bisa gitu karena saya punya otoritas, saya profesor kan gitu kan. Ya, tapi kalau mungkin saya lagi kerucu-kerucu lagi anak buah ya nggak bisa seperti itu. Jadi insya Allah simpulannya tetaplah menjadi emas dimanapun berada dalam kondisi apapun. Terus selama masih pegawai ya memang harus taat-taat dan harus semangat untuk mencapai derajat yang tertinggi. Kalau pegawai kalau bisa sampai jadi pimpinan supaya kita yang berkuasa bukan orang lain yang berkuasa. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya ya. Tadi mudah-mudahan Bu Ika tadi ya sudah cukup bisa menjawab pertanyaan dari Profesor. Baik, ini karena waktu sudah hampir pukul 9, mungkin kita cukupkan Profesor ya. Ya. Mungkin kalau boleh sedikit ngambil kesimpulan tadi, Profesor mengajak kita semua untuk berpikir, yaitu menggunakan logis, sistematis, dan kritis ya. Insya Allah dalam pengajian ini, pengajian kita bersama Profesor nih, kita semua dilatih nih untuk berpikir secara logis, sistematis, dan kritis ya. Dalam penyampaian kan Profesor selalu mengedepankan logis dan menyampaikan secara sistematis ya. Alhamdulillah beliau kan Profesor dan juga kritis nih. Maksimal kita menggunakan berpikir kita. Jadi silakan kita untuk bertanya silakan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang bisa meyakinkan kita ya. Insya Allah itu kalau kita banyak baca Al-Quran tuh benar-benar di Al-Quran itu kita disuruh banyak berpikir ya. Itu banyak sekali pujian Allah kepada kita yang banyak berpikir ya. Baik, mungkin saya kira cukup ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, syukur kasihan kepada Profesor Satyono yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita sebagai muridnya bisa menerima ilmu yang telah disampaikan dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin amin ya rabbal alamin. Walaupun cuma hanya sejam dan seminggu sekali, insya Allah kalau rutin, insya Allah itu akan bisa menjadi inilah, karena manusia itu memang makhluk yang pelupa ya, insya Allah. Makanya perlu berkali-kali kita harus rutin ikut pengajian dimanapun, salah satunya di pengajian kita ini. Semoga dengan rutin nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang benar-benar terasa ya. Mungkin, ada PR dari Profesor A. Ya, apa? Ya, PR dari Profesor Jumat kemarin, amalan Al-Kahfi-nya, sekedar mengingatkan lagi ke teman-teman. Oh iya. Gimana PR-nya? Saya kemarin nggak hadir. Bisa diulangin lagi apa? Al-Kahfi ya, Prof ya. Ya, baca surat Kahfi malam Jumat sampai ditunggu sampai sebelum asar hari Jumat ya. Oh gitu. Ya, insya Allah udah dilaksanakan, Prof. Oke, ya, alhamdulillah. Ya. Kalau bisa dengan artinya juga ya. Baik. Ya, syukur kasihan semuanya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita malam ini. Semoga para malaikat juga yang hadir juga dalam pertemuan ini juga bisa mendoakan kita, sehingga semoga kita penuh berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita tutup pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai pengganti MC Pak Ustadz Adi, apabila ada salah kata atau kekurangan pada malam ini, pada Allah saya mohon ampun, pada ikhwah fillah saya mohon maaf. Baik, kita tutup dengan lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.